Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT tentang sistem perbandingan pengupahan buruh pada negara Indonesia dan Thailand berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada latar belakang, penanganan pengupahan itu tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal terkait dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Upah dalam Undang-Undang Indonesia tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Sedangkan upah dalam Undang-Undang Thailand tentang Perlindungan Tenaga Kerja Nomor 53 Tahun 1998 Pasal 5 secara umum menjelaskan bahwa upah adalah jumlah uang yang diterima majikan dan karyawan untuk membayar didasarkan pada upah kontraktual untuk jam kerja normal, per jam, harian, mingguan, bulanan, atau sebaliknya. Atau juga bisa membayar berdasarkan kerja yang dilakukan karyawan selama jam kerja normal. Yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini, nomor 1, bagaimana perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Thailand. Yang nomor 2, apa saja sistem pengupahan buruh antara Indonesia dan Thailand. Metode penelitian hukum yang digunakan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dari pengertian pengupahan, dan pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Yang kedua, dalam bahan hukum primer ada Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Thailand Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Dalam bahan hukum sekunder, digunakan berbagai buku yang membahas mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan, berbagai hasil penelitian terdahulu, berbagai pendapat para pakar hukum, dan berbagai artikel, makalah, majalah, dan jurnal tentang pengupahan. Yang ketiga, dalam bahan hukum tersier ada kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berhubungan tentang judul yang digunakan ini. Dalam tinjauan pustaka, upah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai hidup dari buruh atau karyawan atau tenaga kerja. Upah atau gaji yang diberikan kepada seorang tenaga kerja merupakan penghargaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan. Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja secara periodik, sedangkan upah adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja tertentu, tidak secara periodik. Jenis upah normal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. Salah satu komponen upah yaitu upah pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Dalam hasil penelitian rumusan masalah 1 membahas tentang persamaan dan perbedaan perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Thailand. Dalam aturan upah minimum, persamaannya adalah upah minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang Ketenagaan Kerja di Thailand sama-sama berwujudkan kepada hidup yang layak dan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sedangkan perbedaannya dalam UU Indonesia berdasarkan pada wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan berdasarkan pada sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan pada UU Thailand itu berdasarkan pada provinsi kota saja
Dan setiap provinsi kota itu upah minimum tidak sama, tergantung tentang perekonomian setiap tempat provinsi kota masing-masing. Dalam ketentuan upah hari cuti atau libur, sama-sama ada upah hari cuti rasional atau hari cuti resmi dilarang ataupun tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari cuti atau hari libur yang resmi. Sedangkan untuk perbedaannya, upah hari cuti atau hari libur dalam negara Indonesia ini ada hari cuti bagi orang-orang yang beragama Islam yang berada di Indonesia, namun tidak ada dalam Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja di Thailand yang menerapkan cuti atau libur pada hari raya dalam kalender. Upah ketika berhalangan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diterapkan pada pasal 81 ayat 1 bahwa harus membayar upah ketika tidak masuk kerja bagi perempuan dalam masa haid karena sakit pada hari pertama dan pada hari kedua. Sedangkan dalam perundangan Thailand itu tidak diatur hal tersebut. Untuk ketentuan upah lembur harus disetujui kedua belah pihak sebelum melakukan kerja lembur dan kerja lembur baik sebelum memulai kerja ataupun sesudah kerja. Cara pembayaran upah dengan cara bayar upah di tempat pekerjaan ataupun di kantor kerja lewat bank atau dengan persetujuan dengan kedua belah pihak dan membayar untuk per jam, harian, mingguan, atau bulanan. Pada hasil penelitian rumusan masalah yang kedua membahas sistem pengupahan buruh antara Indonesia dan Thailand. Salah satu sistem upah di Indonesia adalah dengan menghitung satuan hasil. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menjual barang. Jumlah uang yang diberikan kepada pekerjaannya dihitung berdasarkan berapa banyak barang yang dihasilkan oleh satu orang pekerja. Selain itu, sistem upah borongan banyak ditemukan di masyarakat. Pada dasarnya, pemberi pekerjaan dan pekerja akan membuat kesepakatan tentang berapa upah yang akan diterima dalam satu kali kerja. Pekerja yang biasanya mendapatkan upah melalui sistem ini adalah reparasi mobil, pengusaha catering, atau pekerja proyek borongan. Sistem upah di Indonesia yang lain adalah upah menurut waktu. Upah menurut waktu dapat dihitung berdasarkan waktu pekerja yang dihabiskan. Biasanya, upah dihitung dalam waktu kerja setiap jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Selain itu, dengan sistem mitra usaha juga maka pekerja dapat memperoleh gaji dengan bentuk saham dari perusahaan. Saham yang diberikan bukan diperuntukkan bagi perorangan, tetapi untuk organisasi pekerja pada suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sistem pengupahan buruh di Thailand berdasarkan gaji pokok atau base salary sebagai kompensasi yang dibayar semua pegawai negeri sesuai dengan jenis, posisi, dan tingkat jabatan untuk mencerminkan ukuran pekerjaan, hasil pekerjaan atau performance, dan kinerja, tunjangan atau allowance sebagai kompensasi yang dibayar semua pegawai negeri sesuai dengan deskripsi pekerjaan, posisi kerja, kondisi kerja, atau berbagai karakteristik kesejahteraan dan manfaat. Yang didefinisikan kesejahteraan adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pejabat pemerintah sebagai bagian dari organisasi untuk menjaga stabilitas dalam hidup serta menjadi alat untuk meningkatkan moral dan mendorong pegawai negeri untuk bekerja secara lebih efektif, dan juga didefinisikan sebagai kompensasi dibayarkan oleh pemerintah untuk pegawai negeri untuk membantu memfasilitasi operasi seperti biaya perjalanan ke kantor pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Thailand adalah besaran upah minimum di Indonesia. Upah minimum paling banyak adalah 3.000 dan paling sedikit adalah 1.500 per bulan, dan besaran upah minimum di Thailand, upah minimum yang paling banyak adalah 380 THB per hari jika menurut mata uang di Indonesia adalah 145.000
Untuk gaji total per bulan ialah 9.900 THB, jika dirupiahkan adalah 4.300, dan upah minimum yang paling sedikit adalah 308 THB, jika dirupiahkan adalah 135.000 per hari, dan jumlah itu adalah jumlah upah minimum yang sudah ditentukan dan tidak boleh membayar upah yang lebih rendah daripada upah yang sudah ditetapkan. Sistem pengupahan buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja sebagai alasan ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan bukan hanya cukup atas minimum saja, tetapi tercakup berbagai upah seperti upah tidak masuk kerja dengan alasan yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum, serta sistem pengupahan buruh dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1998 tentang pelindungan tenaga kerja di Thailand, yaitu upah yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Upah. Dalam sistem pengupahan negara Thailand bukan sekedar cukup saja atas upah minimum saja, tetapi termasuk upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan upah pada hari libur untuk mencapai hidup layak. Untuk saran pada penelitian ini, untuk persiapan pada zaman yang terus berjalan, kursus negara Indonesia, menurut saya pemerintah perlu melakukan daya upaya dalam menjaga kemungkinan inflasi atau kenaikan harga-harga seminimal mungkin, memberikan jaminan sosial, serta membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja dari tahun ke tahun yang semakin meningkat ini. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dan progresif dalam penentuan upah minimum yang lebih melibatkan serikat pekerja atau buruh, dengan tetap fokus pada pertumbuhan sektor real yang mampu memberikan stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar perusahaan dapat berkembang. Sedangkan pada negara Thailand, untuk sarannya bagi yang beragama Islam yang berada di negara Thailand tersebut itu masih belum memenuhi hak oleh pekerjanya, jadi diharapkan hak tersebut dapat dipenuhi sebagai suatu perkembangan bagi agama Islam. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.